Selamat siang dan salam sehat pada kita semua. Di sini saya Lestri Haryanja dengan NIM 3213131008 dengan dosen pengampu Dr. Andos Nahur Manhat Simanung Khalid, MSI. Di sini saya akan membacakan sedikit materi tentang geologi dan geomorfologi Pulau Sulawesi. Sulawesi adalah bersatunya bagian barat dan bagian timur Sulawesi yang berbentuk K. Terbentuknya jalur gunung api dalam mandala geologi Sulawesi Barat, serta terjadinya sesar Palu Koro yang berarah barat Laut Tenggara. Di daerah Kabupaten Mamuju dan Majene berkembang beberapa sesar ikutan atau sesar sekunder yang berarah hampir barat timur. Skema terbentuknya Pulau Sulawesi. Yang pertama ada dikatakan di sini Eosen, yaitu sekitar 65 sampai 40 juta tahun yang lalu. Dan yang kedua ada di sini Miosen, sekitar 40 sampai 20 juta tahun yang lalu. Dan yang ketiga ada di sini Pliosen, sekitar 15 sampai 6 juta tahun yang lalu. Dan yang keempat ada Plitosen, sekitar 4 sampai 2 juta tahun yang lalu. Karakteristik Pulau Sulawesi secara umum. Pulau Sulawesi mempunyai bentuk yang berbeda dengan pulau lainnya. Apabila melihat busur-busur di sekelilingnya benua Asia, maka bagian coraknya mengarah ke Asia. Tetapi Pulau Sulawesi memiliki bentuk yang justru coraknya yang menghadap ke Asia dan terbuka ke arah Pasifik. Oleh karena itu, pola Sulawesi sering disebut berpola terbalik atau inverted. Pulau Sulawesi terletak pada zona peralihan antara dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul dan dikelilingi oleh laut yang dalam. Di bagian utara dibatasi oleh Basin Sulawesi. Di bagian timur dan tenggara dibatasi oleh Laut Banda Utara dan Laut Banda Selatan dengan kedalaman mencapai 4.500 sampai 5.000. Sedangkan untuk bagian barat dibatasi oleh Palung Makassar sampai 2.000 sampai 2.500. Di sini ada beberapa pendapat ahli geologi seperti Sukanto 1975, Hamilton 1979 menyebutkan bahwa Pulau Sulawesi dapat dibagi menjadi 3 bagian fisiografi, yaitu yang pertama busur vulkanik neogen, yang kedua sekis dan batuan sedimen terdeformasi atau central scratchable, yang ketiga ada kompleks oviolet. Selanjutnya ini ada setting geologi Pulau Sulawesi. Sulawesi merupakan pulau khas dan terletak di tengah-tengah kawasan Weles. Kawasan ini merupakan wilayah yang terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia. Karena posisinya di tengah, maka kawasan ini memiliki tingkat endemisitas yang tinggi dalam hal flora dan fauna, serta memiliki perbedaan yang sangat jelas dengan Kalimantan yang hanya dipisahkan oleh Selat Makassar yang tidak terlalu luas. Hal ini pertama kali dilaporkan oleh Alfred Wallace yang melakukan perjalanan keliling Indonesia pada tahun 1856 sampai 1862. Alfred Russel Wallace adalah seorang berkebangsaan Inggris yang melakukan perjalanan mengelilingi Indonesia dimulai dari Borneo sampai Irian termasuk Sulawesi. Wallace mengemukakan pandangannya bahwa kepulauan Indonesia dihuni oleh 2 fauna yang berbeda, satu di bagian timur dan yang lainnya di bagian barat. Selanjutnya ada struktur geologi Pulau Sulawesi. Yang pertama Mandala Barat, dan yang kedua ada Mandala Tengah, yang ketiga ada Mandala Timur,
Dan yang keempat ada fragmen benua Banggai, Sula, dan tukang besi. Selanjutnya ada kondisi geomorfologi Pulau Sulawesi. Yang pertama, lengan utara. Lengan utara ini meliputi Provinsi Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Mempunyai bentuk berkelok-kelok. Terdapat gunung api yang masih aktif atau gunung colok. Terdapat banyak patahan atau patahan Palu dan patahan Gorontalo. Dipisahkan dari lengan timur oleh Teluk Tomini, das sempit, sungai pendek dan morfologinya kasar, serta banyak perbukitan dan pegunungan. Yang kedua ada lengan timur, meliputi Provinsi Sulawesi Tengah, banyak ditemukan batuan grabo dan malihan, banyak terjadi gerakan tektonik, das sempit, sungai pendek dan morfologinya kasar, serta banyak perbukitan dan pegunungan. Terus yang ketiga, lengan tenggara. Lengan tenggara ini meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Tidak terdapat gunung api aktif maupun tidak aktif, terjadi batolotik dom dalam jumlah yang luas dengan batuan gabbro yang berwarna hitam, das memanjang, sungai panjang, dan terdapat dataran yang luas. Dan yang keempat, lengan selatan, merupakan sayap yang didominasi oleh keberadaan gunung Lampau Batang dengan tinggi 2.871 meter. Batuan yang dominan adalah batuan desit, daerahnya subur, das sempit, dan sungainya pendek, terdapat danau Tempe. Terus ada bentuk-bentuk lahan yang ada di Pulau Sulawesi. Di antaranya ada struktural. Struktural ini 37%. Bentuk lahan ini lebih banyak terdapat di sekitar daerah Masamba, sedangkan paling sedikit di sekitar daerah Inobonto, yang merupakan bentuk lahan yang dipengaruhi oleh struktur geologis. Terus ada vulkanik. Sekitar ini 28,17%. Bentuk lahan ini paling banyak terdapat di wilayah Sulawesi Utara, sedangkan paling sedikit di sekitar wilayah ujung Pandan, yang merupakan bentuk lahan yang dipengaruhi oleh aktivitas gunung api. Terus ada karst. Karst ini sekitar 19,2%. Bentuk lahan ini lebih sedikit yang tersebar di sekitar daerah Poso dan Luwuk, yang merupakan bentuk lahan yang dipengaruhi oleh pelarutan batuan yang mudah larut, contoh gamping. Terus ada denudasional, sekitar 10,65%. Bentuk lahan ini paling banyak terdapat di sekitar daerah Kolaka, Sulawesi Tenggara, merupakan bentuk lahan yang dipengaruhi oleh proses degradasi seperti erosi dan longsor. Terus ada pluvial, sekitar 1,73%, merupakan bentuk lahan yang dipengaruhi oleh aktivitas sungai, contoh rawa. Selanjutnya ada danau dan ada marin. Kalau danau itu 1,32% dan marin 1,14%. Terus dari penjelasan yang saya jelaskan ini adanya kesimpulan. Bahwasanya Sulawesi meliputi 3 provinsi geologi yang berbeda-beda, digabung menjadi satu oleh gerakan kerak bumi. Provinsi-provinsi tersebut adalah Sulawesi Barat dan Timur yang dipisahkan oleh patahan barat laut antara Palu dan Teluk Bone atau patahan Palu Koro, serta Provinsi Banggai Sula yang mencakup daerah Tokala di belakang Luwuk dan Semenanjung Barat Laut, Kepulauan Banggai, Pulau Buton, dan Kepulauan Sula. Proses penggabungan Sulawesi Barat dan Timur diperkirakan terjadi pada 19 sampai 13 yang lalu. Baiklah, sekian dari hasil penjelasan saya. Semoga apa yang saya jelaskan dalam bentuk video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.